Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan membahas halaman 95 ya. Bab ke-17. Di Bapak Ibu dan ikhwas sekalian yang membawa kitab, silahkan dibuka halaman 95 ya. Al-Bab As-Sabi Asyara ya, bab yang ke-17. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, fil wujuhil lati waradat 'alaiha sifatal yadaini wal ainain. Ya. Tentang bentuk-bentuk penyebutan sifat kedua tangan dan kedua mata ya, yang diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu halaman 95 ya? Ya. Beliau mengatakan waradat sifatal yadaini wal ainaini fin nusus mudhafatan ila Allah taala ala salasati aujuhin. Penyebutan sifat kedua tangan dan kedua mata dalam dalil yang disandarkan kepada Allah Ta'ala itu ada 3 bentuk. Sifat kedua tangan dan kedua mata itu yang diidofahkan atau disandarkan kepada Allah Ta'ala itu ada 3 bentuk. Yang pertama ya sigotul ifrad, yang kedua at-tasniyah, yang ketiga al-jam'u. Bentuk tunggal, bentuk musanna dan bentuk jama'. Musanna itu 2, jama' itu jama' ya, lebih dari 2 atau lebih dari 3. Nah, jadi saya Ibnu Utsaimin beliau dalam bab ini menjelaskan tentang beragam bentuk kata yang menunjukkan tangan dan mata yang dinisbatkan pada Allah, disandarkan pada Allah, itu ada 3 bentuk ya. Kadang disebut dalam bentuk tunggal, kadang disebut dalam bentuk musanna, kadang disebut dalam bentuk jama'. Itu bagaimana maksudnya? Nah, maknanya apa gitu? Apa ada kontradiksi atau bagaimana? Nah, itu yang ingin diklarifikasi oleh beliau dan bagaimana cara kita memahaminya. Nah, baik, contoh kata beliau, kata tangan atau mata yang disebut dalam bentuk tunggal. Untuk tangan misalnya kita bisa temukan dalam surah Al-Mulk ayat 1 ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kata biyadihi al-mulk. Maha suci Allah yang ya, alladzina biyadihi al-mulk. Oh maaf, itu salah ya. Kalau di teks yang kitab Arabnya salah. Alladzina, yang betul alladzi, ya, diterjemah betul ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk ya. Maha suci Allah yang di tangannya ada kerajaan. Biyadihi. Nah, poinnya di situ. Bapak-bapak dan ibu sekalian, lingkari kata biyadi. Yad itu mufrad, ifrad tunggal. Nah, ini kata yad yang hi-nya itu kembali kepada Allah. Berarti dengan tangannya, tangan Allah.
Al-mulk, kerajaan. Nah, disebut tunggal kata tangan. Apakah lalu kesimpulannya kita katakan Allah itu punya satu tangan? Nah, kan itu nanti. Loh, faktanya kan ada itu disebut cuma satu. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Sementara kata mata disebutkan dalam surah Toha ayat 39. Walitasna ala aini. Nah, supaya kamu ya wahai. Nah, ini konteks ayat ini adalah khitabnya Nabiullah Musa alaihi salam. Walitasna ala aini. Nah, jadi supaya kamu itu dibimbing, dididik ala aini. Ala aini itu maksudnya di bawah pengawasan mataku. Kunya kembali ke siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aini itu mata, satu mata. Kalau dua ainayya. Kalau tiga ayunun. Kalau tiga ayun jama dari kata ain. Di sini Allah sebutkan kata ain bisigotil ifrad, dengan sigo atau bentuk mufrad. Satu. Contoh di mana kata tangan dan mata disebutkan dalam bentuk jamak, misalnya dalam surah Yasin ayat 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an aman fahum laha malikun. Nah, tidakkah mereka melihat bahwasannya kami telah menciptakan ya hewan ternak untuk mereka yang mimma amilat aidina. Nah, ada kata mimma amilat aidina, yang telah kami ciptakan dengan tangan-tangan kami. Aidi itu jamak dari kata yadun. Yadun, yadani, aidi. Oh, berarti tangan Allah banyak karena di sini aidi. Kan gitu ya. Secara letterlek mungkin saja orang akan berkesimpulan, oh itu ada kok bukti yang menunjukkan bahwa tangan Allah itu banyak. Karena ada kata aidi, aidina. Tadi dalam surah apa? Surah Yasin ayat 71. Sementara kata mata yang disebut dalam bentuk jama' ada juga dalam surah Al-Qamar ayat 41. Ayat 14 apa ya? Ayat 14. Nah, Allah Ta'ala mengatakan tajri bi'ayunina. Jadi perahu itu berjalan bi'ayunina. Artinya apa? Di bawah pengawasan kami, di bawah penjagaan kami, penjagaan mata kami. Yakni safinatun Nuh ya. Perahu yang dinaiki oleh Nabi Nuh. Nah, kata ayun itu bentuk jamak daripada kata ainun. Ya. Ayun itu jamak daripada ainun. Nah itu buktinya ada. Tangan disebut dengan ayun. Tangan-tangan kami, maksudnya kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara dalam bentuk musanna itu juga ada. Gitu. Contoh, tangan. Bentuk musanna disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 64. Surah Al-Ma'idah ayat 64. Allah Ta'ala mengatakan, bal yadahu mabsutotani. Nah, untuk membantah orang-orang Yahudi ya. Allah tegaskan bahkan kedua tangan Allah Ta'ala itu senantiasa terbuka ya. Selalu siap untuk memberikan karunia kepada para hamba. Disebut dua, yadahu. Mana yang menunjukkan kata dua? Yada ada alif itu setelah huruf dal. Nah, musanna ini ya. Tasniyah. Sementara kata mata, adakah yang disebutkan dalam bentuk musanna? Dalam Al-Quran tidak ada.
kata mata yang disebut dalam bentuk musanna. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak ada. Tapi dalam hadis ada, yaitu satu hadis yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq karya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu. Bagaimana bunyinya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qamal abdu bis shalah", apabila seorang hamba berdiri untuk salat, qama baina ainayya ar-Rahman. Maka berdirilah di antara idza qama al-'abdu fi shalah qama baina ainai ar-Rahmani. Ketika seorang hamba itu berada dalam salat, maka dia sedang berdiri di bawah Di bawah pengawasan kedua mata Allah, Zat yang Maha Rahman. Disebut ainai. Ainun ainaini atau ainun ainani ayunun. Ya. Itu. Nah, ainai itu bentuk musanna dan dia adalah mudhaf, diidhofahkan kepada Ar-Rahman. Harusnya ainaini harusnya. Tapi karena dia mudhaf, nunnya dibuang jadi ainai ar-Rahman. Nah, ini disebutkan dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq dari Abu Hurairah dari Nabi. Nah, sementara kata dua mata dalam Al-Quran tidak ada. Dalam bentuk musanna itu dalam Al-Quran tidak ada. Dalam Al-Quran adanya hanya dalam hadis Nabi, tapi ya dua-duanya bisa diterima. Nah, inilah dia bentuk-bentuk penyebutan kata tangan dan mata yang disandarkan pada Allah Ta'ala. Itu ada 3 jenis: mufrad, musanna, dan jama'. Nah, itu. Nah, jelas ya? Jadi ada 3. Hadhihi hiyal wujuhus salasa allati waradat 'alaiha sifata al-yadaini wal ainain. Nah, inilah dia bentuk-bentuk penyebutan kata kedua tangan dan mata, itu ada 3 tadi. Nah, terus kalau disebut dalam bentuk tunggal, mufrad, apakah itu artinya menafikan bentuk tasniyah dan bentuk jama'? Jawabannya tidak. Kan ada orang kadang berargumen Allah punya mata. Misalnya, kita harus menetapkan itu, mengimani itu kan? Tanpa melakukan tahrif, taktil, tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentamsil, tanpa mentasbih, tanpa mentakyif gitu ya. Kalau Allah dan Rasulnya nyebutin seperti itu ya begitu. Nah, bentuk tunggal, kata mata atau tangan yang disebut dalam bentuk tunggal itu sama sekali tidak menafikan dua atau jama', tidak. Ketika Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang di tangannya ada kera. Apakah ini menafikan kata tasniyah? Tidak. Menafikan bentuk jama'? Tidak. Nah, karena kata tunggal kalau diidofahkan ke kata yang lain maka dia maknanya umum. Maka maknanya umum. Artinya apa? Ya, fayatanawalu kullama sabata lillahi min yadin au aynin wahidah kanat au aksar. Nah, ini artinya
Nah, kalau disebut dengan bentuk tunggal itu mencakup seluruh apa yang telah ditetapkan ya, bagi Allah Ta'ala, baik itu tangan, mata yang satu misalnya, nah, atau lebih dari itu, nah, itu masuk ya dalam cakupan kata tunggal. Misal tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Nah, itu juga bisa berarti Maha Suci Allah yang di kedua tangannya ada kerajaan, atau di tangannya ada kerajaan. Jelas ya? Jadi kata tunggal itu mencakup seluruhnya. Sementara bentuk jamak ya, di antara kata yang menunjukkan tasniyah dan lafaz jamak itu bagaimana? Wa amma al-jam'u baina ma ja'a bi lafzi tasniyah wa bi lafzi al-jama'. Lalu kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa in kulna aqallu al-jam'i isnani, kalau kita katakan sesedikit-sedikit bentuk jamak itu adalah dua udah jamak belum? Sudah, makanya sholat jamaah berdua boleh nggak? Boleh. Abu Hanifah tegas, sholat jamaah berdua boleh. Sholat Jumat aja berdua boleh kok. Tapi di mazhab Asy-Syafi'i harus 40. Kalau di mazhab Al-Hanafiyah berdua boleh. Apalagi kalau lebih dari dua. Karena itu sudah jamaah. Yang penting ada imam, ada khotib, dan ada makmum. Nah, jadi Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita katakan sesedikit-sedikit jumlah jamaah adalah dua. Sesedikit-sedikit apa tadi? Bentuk jamaah itu adalah dua. Maka kalau itu kita pahami, fala munafata aslan baina sigotai at-tasniyati wal jam'i littihadi madlulihima. Jadi ya, kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin bahwa sesedikit-sedikit jamak itu dua tidak menafikan perkara yang asal baina sigotai at-tasniyah wal jam'i. Meskipun dia disebutkan dalam bentuk tasniyah dan jamak, itu sudah masuk kategori jamak, karena dua pun itu sudah masuk jamak minimal itu jamak dua orang atau sesuatu yang dua, karena ya petunjuknya sama gitu. Jadi nggak ada masalah. Dua, karena dua juga termasuk jamak. Jelas ya? Tapi kalau kita katakan sesedikit-sedikit jamak adalah tiga, dan ini memang pendapat yang masyhur, jamak itu tiga dan lebih dari tiga, maka bagaimana cara mengkompromikannya? Kata tangan dan mata kadang disebut jamak, kadang disebut tunggal, kadang disebut tas. Nah, itu gimana? Kata beliau, fal jam'u bainahuma, maka cara mengkompromikan di antara keduanya, an yuqal, dikatakan innahu la yuradu min sigatil jam'i madlulah alladhi huwa salasah fa aksar. Nah, sesungguhnya penyebutan kata jamak itu tidaklah dimaksud ya, tidaklah dimaksud la yuradu min sigatil jam'i madluluha alladhi huwa salah satu fa aksara. Tidaklah yang dimaksud bentuk jamak tersebut menunjukkan ya tiga atau lebih. Tapi maksudnya ketika misalnya ada ya ayat yang berbunyi tadi, tajri bi ayunina gitu ya. Perahu itu berjalan di
di bawah pengawasan mata kami. Nah, antum boleh mengatakan di bawah mata kami, di bawah kedua mata kami juga boleh. Karena ini bentuknya jama. Di antara konsekuensinya ya kita harus pahami betul masalah ini ya. Yaitu bapak-bapak dan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi tujuannya apa tujuannya? Bukan ya untuk menunjukkan ya bilangan 3 dan selebihnya, bukan. Tapi maksudnya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat zatiahnya seperti tangan, mata itu kadang-kadang disebut jama. Tujuannya adalah li ta'zim. Walid li ta'zim ya. Nah, orang mukmin itu ta'zim wal munasabah. Ta'zim itu untuk mengagungkan Allah Ta'ala, yang munasabah itu untuk menyesuaikan. Yaitu penyesuaian mudhof dengan mudhof ilaih. Penyesuaian antara mudhof dengan mudhof ilaih. Mudhof itu berarti apa? Mudhof ilaih. Yang bersandar itu mudhof, al mudhof ilaih yang apa? Nah, kalau mudhof yang bersandar, mudhof ilaih yang disandari. Nah, ini munasabatul mudhof fil mudhof. Nah, jadi untuk menyesuaikan antara mudhof dengan mudhof ilaih. Jelas ya? Atau menunjukkan kesempurnaan Allah, zat Allah. Bisa juga. Nah, ta'zim, kesempurnaan bisa, atau kesesuaian tadi. Nah, maka kata saya Al-Utsaimin, kata na pada ayat ini, kata na itu maksudnya kami, adalah dalam rangka untuk mentakzim, ya, mentakzim, mengagungkan. Maka sesuailah an yu'tiya bil mudhaf bisigotil jam'i liyatanasab al mudhaf ilaihi. Ya, itu. Jadi katana itu untuk mengagungkan dan untuk menyesuaikan kata yang datang setelah mudhaf atau mudhaf ilaihi. Maka dia pun dibentuk dalam sigotul jam'i, jama', agar sesuai dengan mudhaf ilaihi gitu. Karena bentuk jama' itu lebih menunjukkan ke arah hidayah. Itu ya. Lebih apa? Nah, ke arah hidayah. Nah, itu. Jadi supaya cocok tuh ya. Jama' untuk menunjukkan keagungan Allah Ta'ala daripada disebut dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk tasniyah atau musanna ya, atau musanna. Nah, wa idza kana kullun minal mudhaf wal mudhaf ilaihi dalan ala ta'zim, jika setiap kata yang dia mudhaf atau mudhaf ilaihi itu ya menunjukkan keagungan, nah, dan hasala min bainihima, itu terjadi di antara keduanya, hasala min bainihima ta'zimul ablad. Nah, jadi pengagungannya ini betul-betul maksimal gitu ya. Pengagungannya kalau disebut dalam bentuk jam'nya itu ya, jama' dalam bentuk jama'. Nah, itu keterangannya. Jadi sebenarnya ketika kata yad atau wajah disebut dalam bentuk jama' tidak menunjukkan bahwa wajah Allah banyak, tidak menunjukkan tangan Allah banyak. Tapi maksudnya jama' itu bisa bermakna dua, karena dua merupakan aqallul jam'i, atau bisa juga bermakna pengagungan dan penyesuaian.
Makanya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, ya, kita banyak temukan ya, bentuk kata sifat dari mata atau tangan ya. Kalau enggak mufrad ya musanna atau jama'. Ya. Kalau yada itu musanna bukan? Iya. Kalau ada alifnya setelah huruf dal maka itu musanna. Kan di malam hari Allah yabsutu yadahu. Artinya membuka kedua tangannya ya. Untuk memberikan ampunan tuh. Itu juga ditakzim ya. Nah, bukan tangan Allah dua dalam arti. Kalau dua itu untuk menunjukkan hakikat tangan Allah memang dua. Bahkan termasuk bal yadahu mabsutotani. Bahkan kedua tangan Allah senantiasa terbuka ya untuk memberikan karunia kepada hambanya. Jadi kalau ditanya tangan Allah berapa? Jawabannya dua. Lah kok itu ada yang disebut tunggal? Ayo kata tangan, katanya dua tangan Allah. Kan itu coba antum kalau perhatikan ya. Apa argumennya orang-orang yang menolak kalau dikatakan Allah punya tangan, Allah punya dua tangan. Mereka berdalil dengan ayat Quran juga. Oh itu dalam surah Al-Mulk buktinya satu itu disebut. Gimana? Nah kan gitu, ada kontradiksi kan? Ya, pun begitu dengan kata mata. Kadang disebut dalam bentuk tunggal, kadang juga disebut dalam bentuk musanna, kadang juga dalam bentuk jama'. Tapi dalam Al-Quran nggak ada, adanya dalam hadis Nabi. Nah, tadi kalau disebut tunggal itu juga berarti maknanya adalah musanna. Karena kata tunggal kalau diidofahkan itu juga mengandung makna musanna, mengandung makna jama'. Jadi sama sekali tidak kontradiksi. Itu satu, ya satu disebut memang tunggal, tapi maknanya sebenarnya juga mencakup dua gitu. Kalau disebut tunggal. Contoh ya dalam Al-Quran ayat lain coba. Surah An-Nahl ayat 18 coba antum buka. Surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa artinya? Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah, tak mungkin dapat menghitungnya. Oke. Itu maknanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata nikmat itu disebut dalam bentuk mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Apakah itu artinya nikmat Allah itu cuma satu? Tidak kan? Nah, harusnya kalau itu dianggap berarti harusnya tidak nikmat Allah tapi ni'amallahi. Tapi enggak, Allah enggak menggunakan kata ni'am. Allah tetap menggunakan kata nikmatallahi la tusuha. Itu artinya kata nikmat itu walaupun disebut dalam bentuk tunggal, kalau diidofahkan kepada kata Allah artinya juga mencakup dua, bahkan juga mencakup banyak gitu. Paham ya maksudnya? Kalau disebut musanna ya emang itulah hakikatnya. Nah, kalau disebut jama' tadi li ta'zim wal munasabah, dalam rangka untuk mengagungkan sekaligus dalam rangka untuk menyesuaikan, mencocokkan. Ya. Kalau kita lihat terjemahan memang, kalau saya itu malah tidak ada kerancuan itu di tangan Allah. Berarti kan tangan itu ya berarti Allah punya tangan. Ya. Kalau kita sudah tahu tangan Allah dua ya udah dua itu tangan. Berarti itu tidak ada kerancuan. Nah, yang kok bisa mentafsir di tangan Allah itu tangannya hanya satu itu karena Arabnya ini. Iya, karena Arabnya. Iya, dari segi bahasa. Ya, kan mereka argumennya gitu harus kembali kepada bahasa aslinya kan. Ya, kata tangan itu kan tunggal, bukan di kedua tangannya, bukan pula di tangan-tangannya kan gitu. Kalau terjemahan memang tidak ada kerancuan ya saya. Tangan Allah kan memang Allah punya tangan.
Nggak mikir 1, 2, 3 kan? Iya. Ternyata ditanya tadi. Nah itu, ini antum nggak ada masalah, tapi ketika antum dibantah, itu satu loh artinya, misalnya, itu sati loh artinya, karena yadun, karena kalau 2 itu yadani, kalau 3 ID. Nah, terus antum gimana jawabnya? Kan bingung tuh kalau antum nggak paham bahasa Arabnya kan? Kalau kita ngerti bahasa Arabnya, emang betul dalam Al-Quran disebut kadang-kadang ya bal yadahu mabsutatani. Kadang juga disebut ID tadi dalam surah Yasin ya. Nah, dalam surah Yasin memang disebut ada jamak. Nah, lalu bagaimana antum menjelaskan? Kalau yang 2 tadi bal yadahu mabsutatani, kalau yang banyak awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama fahum laha malikun. Misalnya antum ditanya gitu, ayo ada 3 bentuknya. Sing bener piye? Setunggal, 2 apa? Akeh. Piye jawabnya? Nah itu kan ini pembahasan ini adalah dalam rangka untuk menjawab orang yang ngeyel tadi. Dia sama-sama kembali pada Quran. Dalam Al-Quran oke, sekarang antum, kata dia ya, antum merujuk pada Quran, aku pun merujuk pada Quran. Jika antum bilang tangan Allah ada 2, lah kok Allah kenapa nyebut juga 1? Loh Allah kenapa juga kadang menyebut dengan bentuk jamak? Nah, jawabannya ini. Nah, jadi kalau disebut tunggal, ketika diidofahkan, disandarkan pada kata Allah, itu artinya juga mencakup 2 atau jamak, tasniyah atau al-jamak, itu udah mencakup itu semua. Jadi nggak ada tuh kontradiksi gitu. Kalau Allah memiliki 2 tangan, nah lalu kata dia enggak kok dalam surah Al-Mulk itu 1. Nah 1 juga artinya mencakup makna 2 tasniyah. Itu jawabannya. Kalau misal tadi bahasa Arabnya biadi itu diidofahkan dengan makhluk, itu ya tetap. Maksudnya? Ya maksudnya tangan manusia gitu. Tapi nganunya biadihi gitu. Katanya biadihi. Biadihi, tapi yang dalam obrolan, bahasa obrolan lah gitu. Bahasa Al-Quran itu apakah tetap? Ya bisa mengandung 2. Misal begini. Akhoda wikan apem to'am atau to'am biyadihi. Akhoda wikan atau ama biyadihi. Wikan mengambil makanan dengan tangannya. Lalu apakah kita artikan, wikan tangannya cuma 1? Gitu nggak? Kalau dari bahasa Arab, 1, tangannya 1. Ya, takbirnya begitu, ungkapannya. Tapi apakah lalu kemudian kita katakan tangan antum 1? Kan enggak kan? Nah itu kayak gitu. Kalau bahasa sehari-hari ya, dalam bahasa sehari. Iya, bahkan tangannya nggak disebut gitu ya. Atau sendoknya nggak disebut gitu. Padahal pakai sendok juga gitu ya. Nah ini sesuatu yang maklum gitu ya. Mafhum bid darurah itu. Itu kalau disebut tunggal itu mengandung makna 2 juga. Nah sekarang kalau disebut jamak, ya itu gimana coba? Misalnya dia tanya. Nah, itu dalam surah Yasin ayat berapa tadi? Ayat 71 ya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ya, tidaklah mereka melihat perhatikan bahwasanya kami menciptakan binatang untuk mereka, hewan-hewan untuk mereka dengan tangan yang kami buat dengan tangan-tangan kami. Itu berarti tangan-tangan banyak dong. Bagaimana tadi penjelasannya? Untuk litakzim dan lil munasabah itu ya. Litakzim walil munasabah, untuk mengagungkan. Munasabah itu untuk menyesuaikan, karena nahnu itu jamak kan? Mutakalim lil jam'i itu bahasa. Nahnu itu al-mutakalim lil jam'i ya. Domir mutakalim yang menunjukkan jamak, nahnu. Nah itu. Domirna itu adalah domir mutakalim lil jam'i. Nah supaya sesuai, maka kata tangan disebut dalam bentuk jamak. Karena di awalnya kan anna, sesungguhnya kami, khalaqna lahum, telah menciptakan untuk mereka. Lalu agarnya sesuai tadi, sebanding,
Nah, digunakanlah istilah aidina. Yaitu mimma amilat aidina an'amang fahum laha malikun. Nah, itu jawabannya. Poinnya udah itu aja sebenarnya. Sebenarnya ID. ID. Kami ya. Itu kan tidak hanya satu. Itu. Berapa? Sama seperti dalam ayat-ayat yang lain kan. Allah itu sebenarnya berapa sih? Satu. Qul huwallahu ahad. Kenapa kadang Allah menyebut kami? Nah, misalnya tentang menjaga Al-Quran kan. Gimana tuh? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Kami, ayo. Berarti Allah banyak tuh karena kami katanya. Enggak. Bahkan ada yang menafsirkan, oh jadi yang menjaga Quran itu bukan hanya Allah, termasuk malaikat, termasuk para penghafal Quran. Nah, itu ada yang menafsirkan seperti itu. Dimasukkan ke kami. Nah, itu berarti menyetarakan Allah dengan yang lain. Maka makna yang paling selamat adalah litta'zim, untuk mengagungkan itu. Nah, kalau kita justru kalau manusia ngomong kami untuk apa? Tawadu ya. Nah, kalau kita ya tawadu. Tapi kalau Allah itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Datang ya, kami siapkan makanan. Insyaallah. Nah, misalnya. Kami itu berarti Bukan kalau manusia, bukan takzim. Tawadu. Kalau enggak, kalau manusia bisa juga hakikatnya begitu. Kami itu berarti kan Pak Nasir sama istrinya. Ya kan? Bisa kan? Antum sama istri antum yang menyiapkan. Atau sama anak-anak antum kan gitu, bisa juga. Kalau kita loh manusia. Kolektif. Tapi kalau Allah itu enggak begitu. Allah kan maha kuasa. Tidak, Allahu ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh terhadap seluruh alam ini. Ketika Allah mengatakan kami, yaitu ta'ziman lahu, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Kalau yang Adam? Gimana? Kenapa iblis nggak mau taat sujud kepada Adam yang saya ciptakan dengan tangan saya sendiri? Nah, yang kita bahas kemarin. Nah, terus? Itu wujud li ta'zimu. Itu disebut dalam bentuk tunggal atau musanna atau jama'. Nah, coba kita lihat lagi. Yadaya itu apa? Mufrad, musanna, au jama'. Yadaya. Kalau yadaya itu berarti musanna. Kalau mufrad biyadi gitu. Kalau biyadaya berarti itu bentuknya musanna. Nah, itu ya. Nah, itu. Ketika Allah menyuruh syaitan untuk lima khalaqtu biyadayya ya, dalam surah Shad ayat 75. Nah, itu menunjukkan tangan Allah itu dua gitu. Kalau disebut jama' itu untuk ta'ziman, mengagungkan. Walil munasabah. Kami tadi yang maksudnya istilahnya yang menjaga Al-Qur'an. Itu batil ya? Iya, enggak benar. Yang termasuk para menghafal Quran gitu ya. Walaupun memang ada yang memaknai seperti itu. Enggak, maksudnya untuk mengagungkan ta'ziman lil Quran, ta'ziman lillahi azza wajalla. Untuk mengagungkan Allah azza wajalla termasuk mengagungkan Al-Quran. Ya itu. Ya baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini ya yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi enggak usah bingung kalau ada orang bantah kita yang kita yakini bahwa Allah itu punya dua tangan. Nah, antum nggak benar kata dia. Karena dalam Al-Quran sendiri kata tangan disebut kadang-kadang tunggal, kadang-kadang musanna, kadang-kadang begitupun dengan mata. Nah, kita tanya balik aja, kalau begitu menurut antum ada berapa tangan Allah? Makanya mereka bilang Allah nggak punya tangan, gitu kan? Nah, itu kekuasaan kan gitu. Lah kalau antum kita bisa bantah lagi. Kalau antum maknai kata tangan itu dengan kekuasaan, berarti gimana antum menerjemahkan tabarakalladzi biyadihil mulk? Maha suci Allah zat yang di kekuasaannya ada kerajaan. Gitu misalnya. Di kekuasaannya ada kerajaan kan gitu. Lalu bagaimana antum
menterjemahkan surah Yasin ayat 71 misalnya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Nah, tidaklah mereka memperhatikan bahwasanya kami menciptakan hewan-hewan untuk mereka dengan kekuasaan-kekuasaan kami. Kan gitu jadinya kan? Kalau diterjemahkan kekuasaan kan? Lah yang benar kekuasaan itu satu apa dua? Tadi kan dalam surah Al-Mulk satu. Nah, nanti sama mereka bingung. Akan bingung. Nah, pun begitu dengan bal yadahu mabsutotani. Bahkan kekuasaan Allah Ta'ala senantiasa terbuka. Disebut dua, berarti dua kekuasaan Allah. Maksudnya apa coba? Nah, bingung lagi dia, nggak akan bisa jawab. Nah, udah. Antum ya tidak perlu bingung-bingung. Apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang kita imani, kita terima, kita tetapkan. Nggak usah antum menafsirkan, mentakwil macam-macam yang sesungguhnya takwil itu berangkat dari sikap tasbih. Ya, mereka sudah melakukan tasbih atau tamsil ya. Menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan akhirnya jadi bingung itu. Ya, dan akan membingungkan juga. Itu. Kalau tadi kita maknai sesuai dengan zahirnya nas ya, udah gampang penjelasannya tadi. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak dan sekalian. Itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi bisa bantah nggak kira-kira sekarang? Kalau ada orang mempertanyakan, tangan Allah bukan hanya disebut satu kok, ada dua atau tiga, bisa ya? Jawabannya bisa. Kalau bingung antum buka aja kitab ini ya. Di halaman 95 itu. Yeah. Baik, saya kira ini ikhwas sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.